Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan siang hari ini kita silaturahmi kepada salah satu pengusaha yang ada di Kota Bandung. Siapa beliau? Mari kita kenalan. Assalamualaikum Pak Dede. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Saya sangat senang sekali bisa silaturahmi ke Kota Bandung, khususan ke rumah makannya Pak Dede. Mau tahu rumah makannya apa Pak? Rumah makannya nih. Alhamdulillah ya Allah amanati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, alhamdulillah saya kedatangan salah satu founder dari PPMI. Amin. Yaitu Ustadz Yudi Faisal. Ya. Alhamdulillah saya pun juga ada di dalamnya. Nah, itulah. Ya. Jadi saya ada di dalam PPMI pun juga, gitu Ya. kan ya. Sekarang saya sudah merintis beberapa kali usaha ya. Nah sekarang saya mulai beberapa tahun ini sudah merambah ke ayam kremes Lembang. Okay. Nah, sebelumnya saya usaha Sabta Catering dan juga sekarang masih. Kenapa jadi ayam kremes Lembang? Nah ini sejarahnya. Sejarah ayam kremes Lembang itu awalnya ini saya mencoba-coba karena sini situasinya di Lembang. Di Lembang itu tempat wisata. Nah saya berpikir ini target market saya gitu ya. Bahwa ini target market saya, orang wisata pasti butuh makan. Betul. Itu yang saya terbersit. Nah, sebelum ayam kremes Lembang, saya mendirikan itu rumah makan Lembang dulu. Rumah makan Lembang dulu. Okay. Sebelum arah ke namanya ayam kremes Lembang. Okay. Nah, sekarang dari rumah makan Lembang, saya spesifikkan, saya kerucutkan menjadi ayam kremes Lembang. Oke. Gitu. Menu favoritnya itu? Menu favoritnya di sini tuh yang namanya ayam ya otomatis. Betul. Ayam luar biasa, ayam gurih ya, renyah, ayamnya dikasih kremes. Nah selain daripada ayam pun juga ada bebek. Oke. Ada bebeknya ya lumayan, kata orang-orang dinikmati katanya. Ya. Ternikmati juga gitu. Nah sekarang berjalan pun juga saya menambah menu lagi sekarang, yaitu tongseng. Wow, tongseng. Tongseng sama sate jari-jari. Kalau itu saya mengadopsi dari Jogja, yaitu namanya sate kelatak. Itu Ustadz, saya sementara ini ya. Oke. Nah, beliau tadi menyebutkan tongseng ya? Tongseng. Nah, tongseng domba itu. Tongseng domba. Nah, kebetulan sahabat semua, Anda bisa melihat video nanti setelah ini, itu ada tongseng domba yang saya sendiri udah mencicipinya. Makanannya maknyus dan recommended. Ini tongseng yang sangat luar biasa. Bahasa kerennya maknyus. Jadi Anda wajib mencicipi tongsengnya Pak Dede yang ada di ayam kremes Lembang, Bandung. Terima kasih. Ini. Beliau sangat menikmati sekali nih tongsengnya. Jadi pastikan Anda mampir ya. Ini di jalan apa namanya ini Pak? Ini Jalan Raya Lembang. Jalan Raya Lembang. Pokoknya nanti ada baliho tulisan ayam kremes Lembang. Nah. Daerah wisata di sini. Oke. Gitu. Nah Pak, Yuk. biar ini menjadi inspirasi teman-teman yang melihat video ini, biar teman-teman punya keinginan, saya juga bisa jadi pengusaha. Nah, kasih dong apa sih tips-tipsnya bagaimana Bapak bisa menjadi seorang pengusaha kuliner ini? Sebetulnya kalau kita mau berusaha itu mudah. Oke. Kenapakah saya katakan mudah? Yang mensusahkan tuh dirinya. Oke. Nah, kayak itu titik poin saya itu ya. Oke. Nah, orang beranggapan bahwa mau berusaha itu modal dengan uang. Oke. Nah, sedangkan saya sudah bertahun-tahun menikmati usaha ini, ya memang uang nomor satu. Ya. Tapi akan lebih baik kalau dimulai dengan niat. Nah, inilah yang menjadi masalah. Katakanlah, kenapa saya bilang masalah, orang terfokus dulu kepada uang. Nah, padahal uang itu nanti. Oke. Nah, sekarang kalau kita misalkan mau berusaha, niatkan dulu dong. Oke. Nah, setelah berniat memang kita mau berusaha, baru kita mulai kan. Karena dengan niat ini tidak mudah. Karena niat itu nanti akan ujungnya dengan ikhtiar. Oke.
setelah kita niat ini ikhtiar, kemudian ikhtiar. Nah, niat itu nanti akan kembali kepada goal. Nah, ini yang ya saya juga dengar nih dari PPMI, goal itu nomor utama. Goalnya kita mau kemana ini, kita goal ini. Nah, ini goal ini ya harus kita pahami visi dan misinya apa. Setelah kita tahu bahwa kita itu punya niat, nah baru kita merasakan bagaimana ini kita mengikhtiarkannya gitu kan ya. Sebab apa? Dalam berbisnis itu katakan saya niat karena hanya 2 faktor bagi saya itu. Kenapa? 2 faktor ini yang harus saya sampaikan. Satu, ketika kita berbisnis, pandang dan lihat situasi. Hanya kita satu itu, bagaimana kita menyelesaikan masalah orang. Nah, dan yang kedua, bagaimana memenuhi kebutuhan orang. Saya berpikir dari sekian banyak saya berusaha mencari tahu dan berguru, hanya 2 itu orang yang berbisnis apapun juga. Bagaimana kita itu menyelesaikan masalah orang, dan kedua bagaimana kita memenuhi kebutuhan orang. Itu Ustadz yang saya harus pastikan kepada semua itu. Jadi sahabat semua, pastikan Anda juga punya goal yang luar biasa. Yang jelas salah satu tips sukses juga, apalagi teman-teman yang sudah masuk di Riadonya PPMI, kita harus punya dalam bisnis namanya iman dan strategi. Imannya itu lewat Riado, strateginya Anda bisa belajar sesuai dengan jurusan. Kebetulan beliau jurusannya kuliner, jadi kalau Anda ingin sukses, belajar sama beliau. Dan kita akan dengarkan juga, kan sukses itu singkatan suka proses. Nah, kita dengar suka dukanya jadi kuliner ini gimana? Ayo Pak, mungkin pernah bangkrut, kena apa? Cerita Pak. Begini ya, kalau kita berproses emang tidak mudah. Betul. Saat proses lah itu yang kita harus betul-betul tumbuh. Ya, betul. Nah, kebanyakan orang berbisnis bukan masalah uang, makanya bisa katakan bukan masalah uang. Ya. Tapi prosesnya inilah yang menjadi masalah dalam kehidupan, dalam berbisnis. Nah, proses ini tentunya akan bertanya, percaya enggak ketika kita mau berbisnis itu? Ketika kita lepas dari kepercayaan dalam diri sendiri itu mau berbisnis, merasa aduh nggak bisa, itu udah mulai satu kegagalan itu. Gitu. Nah, ketika kita yakin bahwa saya itu mau bisnis, karena bisnis itu saya kira itu hanya mencontek. Saya berpikir mencontek itu. ATM, amati, tiru dan modifikasi. Itu tidak lepas, semua bisnis begitu. Bahkan sampai pada bukan. Nah, tinggal kita aja memainkan bagaimana niat kita dan percaya bahwa saya bisa. Tentu bisa itu tidak hanya sebatas bisa sendiri. Nah, ini gagal itu salah satu proses kesan. Saya merasakan kegagalan dari catering, dari apa itu. Ya emang sih saya fokus di catering. Nah, sekarang menambah ke dunia kuliner seperti begini. Memang tidak mudah. Tidak mudah menghadapi hal seperti itu. Kalau memang proses itulah yang menjadi masalah. Kita siapkan itu untuk diproses. Kalau tidak diproses, ya bagaimanapun juga nasi pun juga tidak akan jadi nasi kalau bukan diproses. Cuma pada saat itu sakit kan? Nah, kan gitu. Nah, itulah sakitnya Ustadz. Baik. Gitu. Nah, ini yang terakhir nih Pak. Dulu beliau ini pernah saya mendengar kisahnya yang menggebu saat masuk Impact di seminar PPMI. Nah, keajaiban beliau. Nah, setelah gabung PPMI adalah kalau tidak salah beliau cerita ke Banjar atau daerah Jawa gitu ya, memberikan makan sedekah nasi kepada pegawai proyek pembangunan masjid, ya betul ya? Betul, itu. Nah, kita dengarkan kisahnya. Mudah-mudahan kisah beliau ini menginspirasi bahwasannya dengan sedekah hidup jadi luar biasa seperti halnya moto PPMI. Ayo Pak, kisahnya Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustadz, saya diingatkan kembali gitu ya. Memang saat itu sesuatu hal yang saya mustahil ketika itu. Dan saya pun juga dalam kondisi gitu, perjalanan itu kan di luar dugaan kami sebagai ihsan Allah lah ya. Nah, ketika kita saat itu terbersit dalam pikiran bagaimana kita itu bisa bersedekah, dan Allah itu tunjukkan, tapi kita tidak sadar Ustaz bahwa itu tuh yang harus kita lakukan. Nah, inilah kesempatan, inilah ambil atau tidak. Nah, kebetulan saat itu ketika saya berjalan dan berkeluarga itu ke Banjarnegara, ke Jawa Tengah,
ya saya santai. Ketika saya datang jatuh sholat duhur, saya istirahat di masjid. Dan kebetulan masjid itu lagi ada renovasi. Begitu Ustaz. Tapi saya tidak tahu bahwa apa cuma terbersit, mah itu kasihannya mungkin belum makan. Coba saya berpikir dari mana cari makanan? Kadalah di seberang ada rumah makan. Nah itu Ustaz. Nah ketika itu saya hitung berapa, kurang lebih ada berapa, 12 atau 11 orang ya, saya nggak ngerti itu. Saya pesankan ke rumah makan, saya suruh makan, anterin ke tempat itu, dan sampai pulang saya selesai makan, itu makanan belum dimakan. Pak, kenapa belum dimakan? Saya bilang gitu. Ini untuk siapa? Gitu. Gitu, Ustaz. Loh, ini saya yang suruh Pak, tadi suruh dikasihin ke Bapak di sini. Semua kan ada 11 orang, iya, makan Pak, silakan. Saya ikhlas Pak, ridho. Saya bilang gitu, Ustaz. Ketika itulah dia makan, saya pergi. Nah, ketika di perjalanan, saya biasa aja ngobrol biasa sama ibu. Tahu-tahu ada telepon. Itu belum berapa jam ya. Mungkin ada 2 jam, 3 jam lah. Ketika itu, ya saya teringat kembali lah Ustadz ngomong seperti gini, saya jadi termotivasi kembali untuk selalu bersedekah. Itulah kunci bersedekah. Telepon, ada pesanan kurang lebih habis 150 juta Ustadz. Padahal itu saat itu tuh cuma saya memberikan hanya 150 ya, ribu 1000 kali lipatnya lah. Nah itu, ya. Nah itu saya juga nggak ngerti itu. Hanya saya berpikir apakah ini jawaban Allah atau bukan. Nah ya semoga ini semua jawaban Allah. Makanya saya selalu meningkatkan sama Ibu Sabta, bagaimana kita selalu meningkatkan apa, bersedekah semampunya kan itu, selalu mengadakan itu. Ya saya pasrah aja pada Allah. Apapun juga itu Allah yang berkehendak nanti. Begitu Ustaz. Ya, terima kasih. Nah, sahabat semua, itulah bincang sukses bagaimana sahabat semua menjadi seorang pengusaha kuliner. Jadi sahabat semua bisa mengambil kesimpulan bahwasanya basic dasar menjadi seorang pengusaha, apapun pengusahanya, yang jelas spiritual harus beres dulu. Karena banyak sahabat-sahabat muslim sekali sholat, duha, tapi imannya kurang. Jadi kalau bahasa saya Islam tapi tidak bertuhan, banyak sekali. Nah, beliau ini sudah mempraktikkan bagaimana kita mengimani Tuhan. Salah satunya apa? Dengan bersedekah. Nah, sedekah ini tatkala kita yakin Allah sedang prasangka banyak, maka Allah wujudkan sebagai kasih sayangnya berupa kun fayakun. Allah kasih tender proyek 120 juta ya? 50. 150 juta. Ada satu lagi cerita, Ustaz. Oke, boleh. Cerita lagi, Ustaz. Ya. Ini saya bangun rumah itu hampir 3 lantai. Nah, cerita sedikit ya. Ini pun juga saya perlu sampaikan. Karena ini salah satu juga ada tangan Allah di sini. Gitu ya. Ketika saya membangun, niatnya ini tuh saya bukan membangun Ustaz, rumah ini, tapi niatnya hanya merenov. Karena kondisi tulang suhunan itu sudah patah. Ketika ditaiki ambruk semuanya Ustaz. Otomatis sama tukang dihancurin semua. Hanya modal 30 juta Ustaz. Rumah dengan modal 30 juta ini kurang lebih 1 tahun 10 bulan ini saya membangun. Ini hampir 2M lebih, 2M kurang nih, kurang sedikit. Padahal saya nggak niat ini. Saya hanya saya begini, ya Allah, saya minta uang Ustaz, untuk membayar tukang. Saya untuk membeli bahan. Allah berikan Ustaz. Lewat apa salah satunya? Ya saya bersedekah, ya berinfak. Enggak, ya income-nya dari usaha ini. Dari catering. Nah, kebetulan saat itu belum punya rumah makan. Nah, Bu Baker Sleman belum ada resto. Nah, baru saat itu catering. Ya Allah, berkehendak itu adalah kun fayakun atau cuma satu saya itu titip pesan. Seberapa yakin diri kita kepada Allah. Gitu. Jangan sampai iman tapi hati tidak merasa saya yakinlah semua teman yakin iman. Tapi kadang-kadang rasa mangmang, rasa gak itu terlintas. Itulah yang akan menjadi masalah Ustaz. Ya, kalau bahasa kita canceling doa. Allah yakin kita sama Allah. Jadi bahasanya tadi kita muslim tapi tidak beriman pada Allah. Makanya ada di Al-Qur'an disebut bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi percaya kepada yang gaib dulu baru sholat gitu. Bukan sholat baru percaya gitu loh. Jadi tatkala kita percaya sama Allah bahwasannya kun fayakun itu ada, miracle itu aja, kuantum itu juga ada, kuantum rezeki. Jadi bagaimana menghadirkan? Nah, beliau ini kenapa dapat keajaiban rumah hampir 2 miliar kurang? Secara logika mungkin tidak masuk. Tapi sekali lagi bukan kita logika yang nggak masuk gitu loh. Tapi logikanya kita yang belum masuk. Kenapa? Karena kita belum sampai
Karena bicar kun fayakun itu adalah ranahnya Allah. Anda niat 20%, 80% Allah lah yang mencukupkan. Makanya hati-hati dengan niat, kemauan, ucapan, doa, tindakan. Nah, beliau sudah merealisasikan bahwasannya bersama Allah segalanya pasti bisa. Oh, yakin itu? Seperti harus yakin. Ya. Jangan sedikit pun juga kalau sudah udah nol semua. Iya. Gitu. Aku yakin salah satu kunci sukses beliau hingga Allah titipkan rezeki dibangunnya rumah senilai 2 miliar kurang lebihnya. Bapak Ibu semua, terima kasih Pak Dede. Boleh sedikit tadi boleh. Untuk kunci, bukan kunci lah ya istilahnya ya. Ya. Nah, bagaimanapun juga kita harus ya, ketika kita berbisnis, dalam melakukan bisnis harus punya 3 ya. Selain daripada tadi itu mah perjalanan mencari bisnis. Mencari bisnis itu apa? Yang kita mencari bagaimana memenuhi kebutuhan orang, dan kedua menyelesaikan masalah orang. Nah, ini yang kita ketika sudah berbisnis harus dicari 3 ini. Yang ke-1 ilmu. Oke. Yang kedua guru. Yang ketiga komunitas. Disinilah kunci kita gitu. Kenapa saya bilang begitu? Berbisnis apapun juga kalau kita tidak berilmu repot juga. Ya. Oke lah ilmu berbisnis oke, tapi ilmu agamanya kurang. Ya. Jadi ilmu berbisnis dan ilmu agama itu harus simetris, harus sejajar dan harus betul-betul dipertanggungjawabkan. Yang kedua guru. Bagaimanapun juga kita tanpa guru nggak bisa, Ustadz. Ya. Nah, kebetulan saya pun juga salah satunya Ustadz Buyuri ini guru saya. Nah itu kan, salah satu Ustadz guru saya ini. Inilah salah satu guru ini. Ya, tidak mau tapi harus mencari guru. Betul. Contoh petinju Mike Tyson jago dia meng-KO tanpa guru nggak bisa. Ya. Dengan begitulah dia punya guru. Ya. Jangan melihat gurunya, tapi lihat apa yang disampaikannya. Ya. Rata-rata orang melihat gurunya, ya kan gitu. Tapi lihat apa yang disampaikannya, bermanfaat atau tidak untuk apa yang kita inginkan. Yang ketiga apa komunitas? Ya salah satu saya ada di PPNI pun juga, ini komunitas saya mungkin. Ya pasti ini komunitas saya karena saya sudah hampir 6 tahun kan saya di sini lebih. Saya mungkin katakan orang senior mungkin ya. Di PPMI ini mungkin katanya ada 6 tahun lebih lah. Nah ini PPMI ini salah satu komunitas yang mengarahkan antara bisnis dengan agama. Ya sinkronkan. Tentu ada komunitas-komunitas yang lain pun juga banyak yang istilahnya yang jelas jangan salah pilih komunitas. Betul. Itu aja saya titipkan kepada sahabat semua. Silahkan mungkin sahabat semua niatkan dulu dalam hati bahwa saya mau berbisnis. Masalah gagal dan tidak itu perjalanan nanti, jangan sampai berhenti. Sebab saya berkunci begini, tidak ada bisnis yang salah. Yang salah itu adalah orangnya berhenti. Itu aja. Begitu Ustadz. Baik. Saya sampaikan. Terima kasih. Nah, itulah Bapak Ibu semua, sharing sukses bersama Pak Dede. Beliau seorang pengusaha kuliner ayam kremes Lembang. Jadi pastikan sahabat-sahabat Bandung dan ataupun teman-teman seluruh Indonesia pas mampir ke Bandung, mampirlah ke Lembang. Di situ ada rumah makannya Pak Dede, rumah makan ayam kremes Lembang. Dan Anda langsung bisa mencicipi hasil yang luar. Bahkan kalau mungkin Anda sempat nanti bisa ketemu sama Pak Dedenya. Insya Allah. Sharing-sharing gitu Insya Allah, ya. saya tunggu Anda sahabat. bisa belajar gratis sama beliau. Tim suksesnya bagaimana. Insya Allah. Bahkan jika perlu, tolong dong tongsengnya langsung masakan Pak Dede. Bisa kalau Pak Dede. Bisa, Insya Allah. Jadi sahabat semua, hidup adalah pilihan, tidak ada pilihan gitu. resiko. Jadilah pelaku sejarah, jangan jadi penonton sejarah. Hidup cuma sekali, jadilah yang berarti. Saya Dwi Faisal. Semoga bermanfaat video ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPMI. Ini tongseng yang sangat luar biasa. Bahasa kerennya maknyus. Jadi Anda wajib mencicipi tongsengnya Pak Dede yang ada di Ayam Kremes Lembang, Bandung. Terima kasih. Ini. Beliau sangat menikmati sekali nih tongsengnya.